Amah yuk kamu bawa sekolah, Teh Amah. Iyo, batua. Jamilan ikut. Teh Amah. Teh Amah, Ida nih ke sekolah, baraja sama Teh Amah. Nih Teh Amah ajari kami. Tantu niyo. Dan tantu mulia. Awak padusi indah ada halangan untuk barajaman untuk ilmu, agama maupun menjadi padusi itu sendiri. Jamila, mengaya kau di sekolah? Ado-ado si karjo kau tu. Mengapik buku kadapu, kalangi kau sekolah, nan rumah tu kau tinggal. Kau harus menjaga rumah. Kini kau pulang. Pulang! Pulang! Rangkayo Syehah Rahmah El Yunusiah adalah perempuan Minang yang sering disebut sebagai ayam betina yang berkokok. Sejak belia di zaman penjajahan, ia mendirikan sekolah muslimah pertama di Indonesia, Diniyah Putri. Rahmah adalah komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pasukan yang menghadang Belanda. Rahmah El Yunusiah lahir di sebuah rumah gadang di Jalan Lubuak Mato Kuciang, Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 20 Desember tahun 1900 Masehi. Ia terlahir sebagai anak terakhir dari 5 bersaudara. Rahmah selalu berkerudung. Kerudungnya dinamakan lilik, yang hingga saat ini masih dipakai oleh santri Diniyah Putri. Ditangkap, didenda, dan ditahan Belanda untuk memperjuangkan hak-hak perempuan adalah hal biasa baginya. Rahmah satu-satunya yang diberi gelar Syehah oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Rahmah telah mendahului Al-Azhar dalam sistem pendidikannya. Rahmah mendahului zaman. Hajar Rangkayo Rahmah El Yunusiah adalah perempuan yang mendahului zaman, melakukan hal-hal baik bagi orang banyak sebelum orang lain memikirkan. Pemerintah baru membuat sekolah buta huruf tahun 48, dia sudah mulai tahun 25 dengan namanya Menyesal School. Jadi dia mendahului, orang belum mengibarkan bendera, dia sudah mengibarkan bendera. Dia adalah perempuan satu-satunya di Indonesia rasanya yang menjadi komandan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, setelah waktu revolusi fisik. Orang pertama yang diberi gelar Saika oleh Universitas Al-Azhar. Orang pertama yang sekolahnya sampai sekarang berjaya. Memang ada sekolah madrasah lain, tapi itu bukan punya perempuan. Wanita remaja Minangkabau pada masa menjelang tahun 1915 adalah gadis biasa yang tersuruk. Rajin belajar namun gelisah, tidak menemukan apa yang ia cari. Namun tidak bagi Rahmah, ia justru ingin belajar terus. Buku-buku kakaknya menjadi bacaan, bahkan tulisan-tulisannya dimuat di berbagai media. Pada tahun 1915, kakaknya Zainuddin merintis Diniyah School. Sekolah baru itu mengoyak sendi pemahaman tentang sekolah agama di Padang Panjang, tapi tak tergoyahkan. Di sekolah ini bercampur murid laki-laki dan perempuan dalam sistem klasikal. Meski dibatasi dinding, tapi sekolah yang bercampur laki-laki dan perempuan menurut Rahmah kurang baik bagi wanita. Bunda Rahmah awalnya di tahun 1916 ikut pengajian halaqah yang didirikan oleh kakak beliau, Abel Yunusi bersama dengan ayahnya Buya Hamka, ya, Inyak DR. Ya. Tapi kemudian dalam proses belajar itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan khusus tentang masalah wanita. Tetapi karena di situ bergabung ada juga murid laki-laki,
sehingga beliau sungkan untuk menanyakannya. Itulah yang terus menggelitik, kemudian beliau merasakan bahwa banyak sekali yang harus dipahami oleh seorang wanita, terutama muslimah, tentang yang berkaitan dengan fikih mar'ah gitu, termasuk dengan fikih kewanitaan ini yang mana harus dipahami betul sebagai umat Islam. Kemudian juga kemampuan untuk mengelola rumah tangga, ya, dan mengasuh anak dan juga keterampilan rumah tangga serta kesehatan, itu 3 hal yang menurut beliau sangat penting dimiliki oleh kaumnya. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Ambo ada mau kasih, Wan. Duduklah. Ada apa, Amah? Ambo ingin mendirikan sekolah khusus perempuan, khusus muslimah saja. Ambo harus mulai, dan Ambo yakin akan banyak pengorbanan dituntut dalam diri Ambo. Lalu? Kalau Uwan bisa, kenapa Ambo adiknya tidak bisa? Kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa, Wan? Jadi juo ni lamumu itu mau engkau tunaikan, Amah. Jika Uwan izinkan, Ambo ingin mendirikan sekolah khusus perempuan Minangkabau. Perempuan Islam dari manapun ia berasal. Kaum perempuan sudah lama ditindas. Sedangkan tiang negara ini adalah perempuan. Bagaimana negara ini mau kuat, Wan, kalau tiangnya saja rapuh, Wan? Kami perempuan sudah lama ditindas. Nyaris tidak dianggap, kecuali untuk dinikahkan. Sebagai pelengkap sampai ajal menjemput. Agama indah demikian, Amah. Agama memang tidak, Wan. Tapi negeri ini memperlakukannya demikian. Apa cita-cita saja cukup, Amah? Semua memang harus dengan cita-cita. Tapi juga harus ada hari pertama, Wan. Jangan terlalu nekat, Amah. Ambo indak nekat, Wan. Iko dari hati Ambo, Wan. Wan izinkan. Tapi kau jangan saparuh hati, Amah. Saatnya padusi Minang bangkit. Ingat, Amah. Allah bersamamu. Berjuanglah. Saya mohon, dampingi perjuangan ini, Wan. Semoga ayah dan nenek moyang kita akan bangga. Ado padusi muda belia di kota Padang Panjang. Nio mendirikan sekolah khusus perempuan muslim. Biar padusi Minangkabau keluar baku kuat menyuarakan haknya. Tahun 1923, Rahmah merintis Madrasah Diniyah Li Al-Banat atau lebih dikenal dengan Diniyah Putri yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Di sekolah itu Rahmah yang akrab disapa Teh Amah membimbing perempuan Minangkabau menjadi ibu yang baik di mata Allah. Ia ingin menumbuhkan adab tidak saja pada diri perempuan, tapi juga pada laki-laki Minangkabau agar punya adab untuk perempuan. Di ruang kelas nan sederhana, perempuan mulai diajari hakikat perempuan dan kehidupan masyarakat. Anak-anak, perempuan Minangkabau itu harus menguasai 3 hal. Pertama, harus paham dengan ilmu fikih kewanitaan. Itu tentunya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, perempuan Minangkabau itu harus tahu ilmu kesehatan. Baik dipakai untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun masyarakat. Ketiga, kita juga harus bisa melakukan keterampilan rumah tangga. Intinya, perempuan Minang itu harus cerdas dan tangguh. Tidak hanya itu, Rahmah El Yunusiah juga mendirikan Menyesal School atau Sekolah Menyesal. Sekolah Menyesal dibuat untuk orang-orang yang menyesali kenapa dia selama ini tidak sekolah. Ini sekolah menebus kesalahan.
Rahma adalah orang yang mendirikan Menyesal School, sekolah menyesal untuk orang-orang buta huruf. Pemerintah Indonesia baru membuatnya tahun 48. Jadi Rahma memang perempuan yang mendahului zaman. Yang kedua, tentang penghormatan terhadap perempuan adalah ketika muridnya dijemput malam-malam oleh ayahnya untuk dilakukan kawin paksa, dan Rahma menolak hal itu. Siapa yang datang ribut-ribut tengah malam begini? Apa tidak tahu diadabnya? Teh Amah, jangan ikut campur. Ambo harus membawa Jamilah kini. Tak bintang lalu tak buju petu. Naninyo harus ambo bawa. Angku sarupodo balang sajo. Tidak ada bawa senjata sekali. Inyo darah daging ambo. Anak ambo urusan ambo. Teh Amah jangan ikut campur dalam masalah itu. Untuk apa Jamilah aku bawa tengah malam modeko? Bantu dado hari bisu. Urusan Den. Disiko urusan ambo. Ayah, Jamilah masih di sekolah. Sekolah kecil kau. Indah ada kau gunanya mengapik buku tiap hari. Kau lah ada calon laki kau tu lah ada. Kini kau pulang. Angku nak jadi pai. Jangan satu menghina sekolah kami. Tidak ada yang bisa memasuk ambo. Jangankan angku, belando pun tidak bisa. Angku kecaliak kare hati ambo. Tidak bisa, Teh Amah. Kabau alah babantai di rumah lah rabah kabau untuk inyo kambo pelakian. Inyo malam kini harus ambo bawa pulang. Oh, jadi anak angku kah dikawinkan? Angku kira sekolah diniaku sampai pingitan. Yang bilo tibo wakatunya, sakena hati angku japui lalu dinikahkan. Sekolah iku tampe untuk pendidikan perempuan Minang. Angku merobeknya, menghina kaum perempuan. Sudahlah, Teh. Jamilah kamu kawinkan besok. Mengaratilah sedikit. Enak jadi laki-laki. Angku gunting hati anak perempuan angku sendiri. Angku dangakan ambo. Hubungan darah ayah dan anak tidak bisa dipisahkan. Angku nio nikahkan, silahkan. Itu urusan angku, hati angku dan anak angku. Rasa saya atau nafsu angku. Bila dia sekolah. Jamilah, bangunlah. Engkau mau di sini atau mau ikut ayahmu? Etek sarankan, kau pulanglah, patuhi orang tua. Angku, silahkan bawa anak angku. Ambo izinkan. Dan jangan pernah balik kemari. Angku sampaikan ke orang kampung angku yang anaknya bersekolah di siko, silahkan dijemput. Dan indah ada lagi orang kampung angku yang anaknya bersekolah di siko. Jamilah, pulang! 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 Kisah yang buruk dimulai pada hari yang naas, Selasa 17 Maret 1942. Jepang memasuki kota Padang. Jepang yang awalnya datang untuk membebaskan rakyat Indonesia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Para serdadu Jepang itu jauh dari rumah, maka urusan domestiknya harus diselesaikan di sini, termasuk urusan perempuan. Sekelompok perempuan Minang diculik, ditangkap, diseret dan dirayu, dikumpulkan lalu dilarikan ke Medan. Tak gentar sedikit pun, Rahmah bersama teman-temannya mendatangi markas Jepang di Medan. Rahmah tidak mau wanita Minang ternoda.
Watashi wo suma o kaihou shite kudasai. Kare wa bujitsu desho. Dia tidak bersalah. Istri Tuan memang tidak bersalah. Yang salah adalah tentara Jepang yang menjadikan anak-anak perempuan kami sebagai budak nafsu kalian. Sore Wakimo. Pribumi harus tunduk dengan Dai Nippon. Kamu lepaskan istri saya. Kalau Tuan memang samurai sejati, lepaskan dulu anak-anak perempuan kami. Rule Dakara. Bukio desu na. Akan saya turuti semua permintaan. Ratna, lepaskan istri Tuan ini. Seorang samurai sejati tidak akan mencederai janjinya dalam sebuah perundingan. Watashi wa Nihon no kenshi to shite yakusoku wo momoru. Tidak hanya sampai di situ, Jepang semakin membabi buta. Kehidupan rakyat kian perih, baju saja tidak ada, beras sangat sulit. Ribuan orang di Bukit Tinggi bekerja siang malam sebagai romusa membuat lorong pertahanan. Rahmah di Diniah Putri tidak tega. Rahmah dan kawan-kawan terus berjuang. Rahmah meminta siapa saja yang masih punya beras agar menyisihkan segenggam sebelum bertanak yang hingga saat ini terkenal dengan Bareh Saganggam, tradisi tua di Minangkabau. Jepang sudah mengambil semua makanan dan harta milik rakyat. Sekarang mereka semakin kesulitan dan pakaian pun tidak taurus. Pasukan itu memang tidak ada hatinya. Gunting kain kalian agas jengkal. Kumpulkan, jahit, jadikan baju. Sebagian masyarakat datang kepada kita. Mereka hampir mati kedinginan. Dan makanan tidak ada, Doka Amah. Ambil beras genggam, masak, lalu segera bagikan pada mereka. Pada tahun 1944, sebanyak 200 orang tewas pada kecelakaan kereta api yang jatuh ke jurang di Silayang Karyang, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Rahmah menjadikan bangunan sekolah Diniah Putri sebagai tempat perawatan korban kecelakaan. Atas aksi kemanusiaan ini, Jepang memberikan penghargaan kepada Rahmah dalam menyelamatkan korban kecelakaan kereta api. Rahmah tercatat sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Sumatera Barat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, baru saja tadi malam saya bertemu dengan Engku Safei dan para tokoh di rumah Dr. Rashidin. Engku Safei memberitahu bangsa kita merdeka. Indonesia merdeka! 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 Kita harus segera bertindak. Bendera harus segera dikibarkan hari ini. Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Rahmah mengibarkan bendera merah putih di halaman asrama. Merdeka! 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 Rahmah El Yunusiah adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang mempelopori pembentukan TKR di Padang Panjang saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1969, Rahmah diundang ke Mesir. Ia mendapatkan gelar kehormatan Syekhah dan menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar tersebut dari Al-Azhar. Rahmah kemudian juga ditiru sekolahnya oleh Universitas Al-Azhar Mesir. Rahmah atau Ete'ama diberi gelar Syekhah oleh Al-Azhar. 3 orang Minang diberi gelar. Pertama, Karim Amrullah, gurunya dan Ayah Hamka. Kedua,
Rahma El Yunusia, dan ketiga Hamka. Kini Diniah Putri diasuh seorang perempuan cicit Rahmah, Fauziah Fauzan El Muhammadi. Bagi Fauziah, generasi yang hebat bukanlah mereka yang hanya bisa berkata, "Inilah karya nenek moyangku," melainkan juga bisa berkata, "Inilah karyaku." Menjelang 1 abad, perguruan Diniah Putri berkembang menjadi lembaga pendidikan khusus perempuan. Lembaga pendidikan ini mengembangkan beberapa program baru sesuai tuntutan zaman. Untuk berkiprah dalam membangun bangsa, Diniah Putri tetap mengepakkan 2 sayap, membangun diri sendiri, membangun bangsa dan negeri. Dari generasi ke generasi, perjuangan tidak boleh putus. Setiap generasi harus mampu menciptakan sejarah baru. Sebetulnya Diniah Putri sekarang insya Allah nanti 1 November 2023 akan genap berusia 1 abad ya insya Allah. Kita melanjutkan nilai-nilai apa yang sudah Bunda Rahmah gariskan tentang pendidikan seorang wanita. Kalau kita masuk ke asrama Diniah Putri, di kirinya ada tugu, itu ada tulisan yang beliau sudah sematkan sebagai prinsip tujuan perjuangan Diniah Putri Padang Panjang. Perguruan ini adalah tempat untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas ajaran Islam dengan tujuan untuk membentuk putri yang berjiwa Islam untuk menjadi ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dan juga tanah air. Semua itu dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika belajar di usia remajanya, seorang remaja-remaja muslimah ini jiwanya sudah Islam. Dia nyaman dengan aturan Islam. Kemudian begitu dia keluar dari gerbang Diniah Putri, dia siap menjadi ibu pendidik yang cakap. Tidak hanya di rumahnya, tapi juga di masyarakat sekitar, itu sebagai pengabdian kepada tanah air, agama dan bangsa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada Hari Raya Idul Adha 26 Februari 1969, Rahmah El Yunusiah wafat pada usia 68 tahun dan dimakamkan di samping perguruan Diniah. Rahmah El Yunusiah atau Ete Amah, seorang motivator dan inspirator pergerakan perempuan khususnya di Minangkabau. Salah satu bukti konkret perjuangannya terhadap harkat kaum perempuan adalah dengan mendirikan Diniah Putri pada saat usianya 23 tahun. Dalam catatan perjalanan panjang negeri ini, sejarah telah dililitkan di kepala Rahmah El Yunusiah dengan perguruan Diniah Putri. Haja Rangkayo Rahmah El Yunusiah adalah seorang motivator pendidikan Islam khusus untuk perempuan dan guru bagi hampir ribuan orang sampai hari ini, dan pejuang perempuan Minangkabau yang menurut saya tidak tertirukan. Di antara muridnya itu yang sudah jadi pahlawan nasional adalah Rasuna Said. Dia sendiri sedang diusahakan tahun ini semoga beberapa tahun ke depan menjadi pahlawan nasional. Ibu Rahmah El Yunusiah, dia wanita yang bersahaja, ya, tapi tegas, dan dia sangat menegakkan aturan dan disiplin. Ini mungkin bagi kami tentu menjadi cerita tersendiri ya, bagaimana di asrama, maklumlah anak-anak tamat SD gitu ya, kita sudah ke sana, kemudian tingkah laku siswa tentu berbagai macam ya. Beliau tetap menegakkan aturan. Kalau kita salah ada hukuman. Jadi kalau kami waktu itu masih ingat ya, kalau kita ketemu Teh Amah itu pasti ada sesuatu mungkin yang kita langgar gitu ya.
Rahmah telah banyak memberikan perjuangan terhadap kaum perempuan Islam di Minangkabau. Kini, Rahmah El Yunusiah telah tiada, tapi namanya masih dikenang. Seperti pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tokoh besar seperti Bunda Rahmah El Yunusiah juga punya kepedulian persatuan. Jadi apa yang beliau ajarkan adalah tidak penting seberapa jatuh, seberapa dalam engkau terjatuh, tapi adalah yang penting berapa cepat engkau bisa bangkit, bangun, dan keluar dari kejatuhan itu.